Games Plus Arcade tersedia hanya di RCTI Plus Super App. Mainkan sekarang. Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami dan kita di Market Buzz masih akan mengulas tentunya seputar informasi dan rekomendasi pasar modal. Kita mulai pemirsa dari market highlight. Terlebih dahulu kami meng-highlight beberapa sentimen khususnya rupiah yang menguat hingga 0,58% ke 16.190 per dolar Amerika pada perdagangan Jumat. Kemudian dari emiten pemirsa ada XL Axiata atau XCL jalin kerjasama dengan XHNH atau ZAN SM untuk solusi IoT. Dan pemirsa ada kabar dari Waskita Karya atau WSKT ini yang garap gedung kantor gubernur Papua dengan nilai ditaksir mencapai 215 miliar rupiah. Kita beralih pemirsa ke beberapa agenda yang patut menjadi perhatian dari Amerika Serikat, kepercayaan konsumen, kemudian juga dari Inggris ada produk domestik bruto dan indeks harga konsumen dari dalam negeri. Lanjut pemirsa ke agenda emiten. Ada KOKA, rapat umum pemegang saham, demikian juga dengan MHKI, IPCC, ada pembayaran dividen tunai, berikut juga DUTI dan IPCM DPS dividen tunai interim, serta GMFI X HMETD. Update dari Bursa Asia, datanya sebagai berikut pemirsa. Nikkei terpantau menguat 0,98%, Straits Times naik 0,24%, Kospi naik 1,07% dan Hang Seng Hong Kong semuanya kompak bergerak di teritori positif untuk indeks-indeks acuan utama dari Asia pada pagi hari ini. Ya, kali ini kita akan membahas pemirsa mengenai PPN 12% yang dinilai tentunya akan berdampak juga ke pasar modal untuk berbagai sektor. Khususnya adalah consumer good pemirsa, kemudian juga ada sektor properti, perbankan dan juga sampai retail. Kita akan berbincang bersama dengan Mas Eza Ridho Ibnu Tama, ekonomis dari NH Korindo Sekuritas Indonesia. Mas Eza, apa kabar? Baik. Mas Eza belum liburan? Belum. Atau lagi di tengah situasi liburan ini? Belum liburan 100%. Belum liburan 100%, tapi lagi di Indonesia? Enggak, lagi di Jepang saat ini. Oke, terima kasih untuk waktunya jauh-jauh ini ya. Baik Mas Eza, di nuansa liburan ini peluang market akan seperti apa dan yang paling penting itu adalah antisipasi PPN 12% karena kan memang sangat gaungnya ini apa ya, udah jadi concern utama lah di masyarakat. Bahkan dinilai bahwa ya memang kenaikannya kelihatan dari 11 ke 12%. Tetapi kalau dilihat sebenarnya yang harus dibayar itu adalah sekitar 9% yang dianggap ya memang cukup besar gitu. Dan akan berdampak ke banyak hal termasuk sejumlah sektor tadi yang saya sudah sampaikan di pasar modal. Bagaimana tanggapan dari Mas Eza? Jadi kalau kita lihat dari PPN yang akan naik, kita harus lihatin apa sektor-sektor aja yang berdampak seperti yang tadi disebutkan dari sektor konsumen. Jadi kalau kita lihatin consumer purchasing power-nya dalam Indonesia udah mulai menurun dan loan growth juga mulai melambat. Itu menjadi salah satu indikator bahwa banyak orang kemungkinan itu tidak terlalu pede lagi untuk using loans atau pinjaman untuk memakai pinjaman untuk basic necessities-nya mereka, untuk grocery shopping-nya mereka atau belanjaan bulanannya mereka. Mereka lebih cenderung ke simpanan atau saving untuk saat ini. Itu dari sisi retail, dan kalau kita lihatin dari average selling price di dalam berapa perusahaan TBK juga mulai turun. Itu nggak karena perusahaannya itu turunin harganya. Itu karena orang-orang konsumen udah mulai beliin produk-produk yang lebih murah dibandingkan tahun lalu. Jadi kalau kita lihatin upah itu tidak it's not keeping in pace with inflation. That's exactly the point here. Dan kita juga lihatin kalau PPN dinaikin ya consumer purchasing powernya akan lebih melemah. Satu lagi mungkin kalau kita bisa lihatin ya mungkin kita bisa lihatin ada prospek untuk sektor defensif, tapi nggak tentu juga.
Soalnya sektor defensif seperti healthcare itu berdampak signifikan juga. Soalnya VIP room akan dikenakan PPN 12%. Nah, ini menjadi salah satu, it's going to be something that a lot of patients akan bertimbangkan. Soalnya kalau mereka liatin harga untuk di dalam rumah sakit di Indonesia kenakan pajak untuk VIP, ya kalau kita bandingin dengan di Malaysia atau Singapura, standarnya VIP di Indonesia mungkin menjadi standarnya yang rendah atau middle up-nya mereka. Jadi kalau if a lot of patients do the calculation, itu kenapa banyak patientnya Indonesia itu flock atau migrasi untuk ke Malaysia sama ke Singapura buat kesehatan untuk memakai jasa kesehatannya mereka gitu. Jadi Anda melihat dengan kebijakan PPN 12% yang menyasar beberapa hal yang dianggap premium termasuk di bidang kesehatan, ini akan membuat masyarakat yang memang mampu itu akan lebih memilih lagi untuk negara-negara seperti Singapura atau Malaysia, Penang seperti itu ya. Bahkan padahal pemerintah sudah melihat potensi besar industri kesehatan di dalam negeri itu, makanya digalakkan, tetapi dengan ada ini lagi ya mungkin orang akan lebih banyak tetap ke negara-negara tersebut tadi begitu. Kalau misalnya soal ini Mas Eza, Anda tadi katakan bahwa kenaikan dari gaji minimum begitu ya, UMP, tidak akan mensubstitusi kondisi kenaikan PPN. Artinya meskipun UMP naik, tapi dengan adanya PPN 12% ini tidak akan mengcover, Anda tetap melihat bahwa daya beli masyarakat tetap akan terdampak ya? Sebenarnya kalau kita lihatin data dari BPS, saat ini 65% orang itu digajiin di bawah UMP. Jadi kalau ya sekitar 65 lah. Kalau UMP dinaikin ke 6,5%, ya kontribusi atau segmen yang dibayarin di bawah UMP akan meningkat. Itu logikanya. Soalnya kalau kita liatin ya ada formal sector sama informal sector, dan informal sector ini kayak kontrakan atau dibayarin mungkin per mingguan. Jadi itu menjadi salah satu hal yang saya melihat kenapa kenaikan UMP itu tidak terlalu berdampak terlalu signifikan. Soalnya there's a major proportion of the workforce yang juga dibayarin di bawah UMP saat ini. Baik. Jadi kalau kita naikin ya lebih banyak orang akan dibayarin di bawah UMP gitu. Soalnya kemungkinan ya the job opportunities di dalam Indonesia kemungkinan tidak terlalu bagus untuk saat ini. Baik. Kalau memang bagus ya formal sector yang di atas UMP atau setara dengan UMP seharusnya kontribusinya untuk job labor force-nya kita meningkat. Baik, tapi yang tercatat di Bursa Efek Indonesia kan kebanyakan pasti perusahaan yang memang sudah mapan, sudah lebih mapan misalnya, dan dengan pegawai yang pastinya memenuhi standar kebijakan untuk bisa listing di Bursa Efek Indonesia. Nah, Anda tidak melihat bahwa pengusaha ini akan kena dampak dua kali, kenaikan UMP, kemudian nanti dengan PPN 12% juga mungkin akan terdampak ke produk-produk mereka atau multiplier effect lainnya. Jadinya tuh daya beli masyarakat juga sudah rendah, kemudian kena cost di UMP itu seperti apa? Kemungkinan ya perusahaan-perusahaan seperti yang jualin produk konsumen akan pass over the costs memang pass over the costs to the consumers jika mereka harus naikin gajinya their labor force 6,5%. Ada kemungkinan ya they're just going to pass over to the consumer saja. Baik. Jadi apa nih langkah antisipasi untuk investor di tengah ya nanti Januari 2025 kalau memang PPN ini ya dan pasti dinaikkan, apa langkah antisipasinya untuk saat ini dulu nih? Apa yang sebaiknya dilakukan dengan ya tadi disampaikan bahwa sektor-sektor yang akan terkena dampak itu cukup banyak, dampak negatif ya? Menurut saya investor harus wait and see saja. Wait and see saja untuk saat ini. Soalnya ada banyak ketidakpastian gimana market akan react.
mungkin market sudah reaksinya udah lumayan negatif ya. Itu juga berdampak dengan the Fed yang kelihatannya akan lebih less dovish untuk tahun depan. Kita juga liatin banyak asing mau keluar dari dan banyak net foreign outflow juga dari Indonesia. Jadi I would recommend for investors to wait and see how would the markets react. Dan saya merasa market akan react very bearish di awal tahun. Market akan very bearish di akhir tahun. Berapa target IHSG akhir tahun ini yang tinggal menghitung hari lagi perdagangan tampaknya cuma 1, 2, 3, 4, 5 perdagangan lagi ya. 5 hari perdagangan lagi. Ya, kita memang melihat bisa ke 7.500 sih untuk akhir tahun bisa rebound. Kita udah antisipasikan 7.500? Iya, itu memang targetnya kita untuk akhir tahun ini 7.500 bisa Meskipun tinggal rebound. 5 hari perdagangan lagi? Iya, soalnya kalau kita liatin bond yields-nya kita udah mulai koreksi dan memang kemarin memang ada sentimen negatif dari FOMC meeting sama Jerome Powell bilangin kemungkinan they're going to be less dovish untuk tahun depan. Jadi ya memang ada banyak net foreign sell. Tapi kalau kita liatin di Jumat lebih stabil aja untuk net foreign inflow-nya. Baik, jadi Anda melihat meskipun saat ini IHSG-nya di bawah 7.000 di penutupan Jumat, Anda melihat dalam 5 hari ke depan masih ada peluang untuk ditarik mungkin 7.500? Iya, jadi kita itu mengantisipasikan untuk Santa Claus Rally untuk bisa Masih ada mencapai peluang Santa Claus Rally dan window Iya, dressing mungkin. Oke. Saya agak pesimis, tapi Anda lebih ke optimis. Baik. Saham-saham apa yang akan membawa IHSG ke 7.500? Kemungkinan dari biasanya cyclically ya akhir tahun biasanya IHSG memang melonjak lumayan signifikan ya. Contohnya tahun lalu di akhir-akhir hari perdagangan memang IHSG bisa mencapaikan all time high juga di akhir Desember. So I wouldn't get past them. I wouldn't get past untuk investor mendapatkan renewed confidence at the end of the year juga, atau memang orang-orang retail sebelum mereka itu liburan, mereka itu mau nyetor duit atau mau trading dulu sebelum the end of the year juga untuk preparasi untuk taruhin posisi tradingnya, investasinya mereka untuk tahun depan juga. So I think that it's going to be I think it's going to have a rally untuk akhir tahun ini. Ada kemungkinan bisa ke 7.500, bahkan ada beberapa orang yang bilangin bisa ke 7.600, tapi saya tidak seoptimistis itu. Oke. Anda melihat 7.500 di tanggal 31 ada peluang ya akan dicapai oleh indeks harga saham gabungan. Nah, ada peluang-peluang apa yang bisa dimanfaatkan menuju ke 7.500 ini oleh investor? Sebenarnya kalau kita liatin dari saham sektor teknologi, dari saham sektor batubara, energi, itu sangat prospektif juga, dan juga dari saham logistics. Jadi kalau kita liatin those three aggressive sectors, biasanya those three aggressive sectors rebound lumayan kuat di akhir tahun. Jadi saya rekomendasikan untuk memantaukan 3 sektor itu. Baik. Mungkin kita akan membahas ke rekomendasi saham pilihan. Anda lebih banyak merekomendasikan saham-saham seperti apa, Mas Reza? Jadi saya itu rekomendasikan Brand, Aman, sama Pani untuk hari ini. Untuk hari ini berarti untuk jangka pendek sekali gitu ya, dan nanti kita bahas time frame-nya berapa lama nih jangka pendeknya, dan lebih jauh bagi yang sudah memiliki saham tapi Anda tadi suruh wait and see dulu soal PPN 12% ini gimana? Usai jeda pemirsa tetap bersama kami dalam Market Buzz.